Putin, gelar doktornya di bidang ilmu ekonomi, penelitiannya dan disertasinya berjudul Strategic Planning of the Mineral Economy yang diraihnya di tahun 1997 ketika dirinya menjadi bagian dari administrasi Presiden Rusia kala itu, Boris Yeltsin. Jadi sekarang setidaknya kita mulai mengerti mengapa Putin menarget mineral di Afrika. Memahami langkah Putin memang harus mengukur apa isi kepala dan apa isi hatinya Putin. Bagaimana kita bisa menebaknya? Ya, kita bisa memperkirakannya dengan pendekatan psikometri berdasarkan evidence base jalan hidup seseorang. Kali ini kita mau membaca psikometri atau perhitungan psikologinya dari para pejabat dunia. Dengan mengukur psikometri, seseorang kita bisa tahu kecenderungannya pada saat dia bertindak, kecenderungan pilihan-pilihan yang dia sukai, kecenderungan cara berpikir dan apa langkah gerak berikutnya dari dirinya. Kita bisa mengukur dari driven atau latar belakang dorongannya. Ada 3 macam dorongan tersebut, yaitu driven atau dorongan psikologisnya. Nomor 1 yaitu cinta kasih, nomor 2 fears atau takut, nomor 3 anger. Itulah 3 dorongan yang ada pada manusia. Mereka yang dorongannya cinta kasih cenderung mencari kenyamanan kalau dia belum mendapatkannya. Kalau drivernya anger atau marah, maka dia punya kecenderungan menjadi narsis karena ingin diperhatikan. Kalau drivennya fears atau rasa takut, maka dia memiliki kecenderungan mencari keamanan atau mencari security. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk dari dorongan manusia itu. Semua benar. Kita hanya perlu untuk tahu bahkan sebelum seseorang itu menjadi pemimpin, itu bertindak karena kecenderungan dorongannya apa. Misalnya, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang drivennya adalah cinta kasih. Karena mungkin dulu tidak mendapatkannya dari kedua orang tuanya. Jadi dirinya selalu mencari kenyamanan, membuat dirinya memiliki puluhan wanita. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyukai atau tidak disukai wanita. Dia mencari kenyamanan dari dorongannya, mencari cinta kasih. Yang lainnya lagi, misalnya pemimpin seperti Pak SBY, latar belakang drivennya bisa dianalisa dari kisah kedua orang tuanya dulu dan dengan siapa dia dibesarkan. Maka ketika dewasa atau ketika menjabat, ciri terkuat dari Pak SBY adalah sangat ingin main aman. Karena mungkin dia dulu dibesarkan, kemungkinan besar adalah dari fears atau rasa takut. Bisa saja seseorang itu tumbuh di lingkungan karena dia sering dimarahi misalnya. Sehingga dia untuk agar tidak dimarahi, dia harus menjadi hati-hati agar aman karena takut salah, tepatnya disalahin. Zaman SBY semuanya kesannya lambat dalam pengambilan keputusan karena drivennya tadi membuat dia hati-hati, bahkan sering procrastinate atau menunda keputusan penting. Tapi apakah itu jelek? Tidak ada yang jelek dalam karakter seseorang. Semua driven seseorang menghasilkan banyak positif dan negatifnya, tergantung situasi dan keadaan. Kalau Pak Jokowi kira-kira apa drivennya? Kalau dilihat dari gerak tubuhnya, ambisinya, maka kemungkinan besar dorongannya adalah anger. Dia ini galak sebenarnya, tegas, saklek, bisa juga penendam. Sangat bisa psikometrinya diukur begitu. Ciri orang yang dorongannya anger adalah selalu ingin dinomorsatukan, ingin diperhatikan, membuat langkahnya selalu terlihat ingin tampil. Everything about me. Dan saat ini karakter itu sangat dibutuhkan bagi Indonesia, terutama karakter tersebut berlawanan dengan SBY yang terlihat lambat. Jokowi cepat, ingin cepat-cepat bahkan, ingin tampil, ingin eksis, ingin menunjukkan dirinya, dan dia pemimpin yang cocok sekali di masa tahun 2014 sampai 2024. Indonesia butuh diperhatikan dunia. Pak Jokowi berhasil menunjukkannya. Orang di sekeliling Pak Jokowi adalah orang yang menjalankan sisi untuk dirinya, untuk diri Pak Jokowi diperhatikan. Beda sedikit atau tidak memperhatikan dirinya, you out, you fired kalau istilah Trump. Hal itu dialami Pak Anies yang bersaing ingin diperhatikan dan mencari perhatian. Ya tabrakan karena matahari tidak boleh dua. Out dulu Mas Aniesnya dari kabinet Pak Jokowi. Di sisi Anies dia terlihat ada angernya, cukup ambisius, agak mirip dengan Pak Jokowi. Namun Pak Jokowi lebih pintar memainkan narasi dan tampil di publiknya lebih atraktif, lebih segar dan banyak memberikan elemen of surprise. Anies kurang dari sisi itu, lebih malu-malu tapi mau. Oke, kita tidak perlu panjang-panjang membaca psikometri dalam negeri. Kita ke global, ke luar negeri sekarang. Jadi kita membedah psikometri pemimpin dunia sekarang seperti Erdogan, Putin, Trump, Xi Jinping. Bagaimana? Agar kita mengerti ke depan dunia ini mau kemana. Bagaimana kalau kita mulai dari Xi Jinping? Xi Jinping itu kuat minum alkohol dan pemabuk. Xi Jinping bisa dikatakan alkoholik. Kok bisa mimpin Tiongkok orang kayak gitu? Bagaimana orang yang kuat minum alkohol kok bisa menjadikan dirinya sekarang sangat ditakuti?
Apakah ideologi politiknya Xi Jinping yang aslinya? Siapa sesungguhnya Xi Jinping? Apa latar belakangnya? Apa drivennya? Mengapa dia raja tega mengeksekusi mati lawan politiknya dan para koruptor tersebut di Tiongkok dieksekusi semua? Mengapa dia menjadi pemimpin otoriter raja tega yang tegas dan bengis bahkan? Sahabat, bersiap untuk terkejut atas informasi tentang Xi Jinping. Dan juga tidak lupa bersiap terkejut akan informasi tentang Putin. Kemudian, sahabat, jangan pernah berpikir untuk membandingkan dengan yang lokal. Jauh. Peace.